Wahai kekasihku, dunia ini sebenarnya adalah penghalang akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 Indonesia mercusuar dunia. Selamat datang di channel Kangkung 007, channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan, dan sebagainya. Wahai kekasihku, dunia ini sebenarnya adalah penghalang akhirat. Selama engkau menggantungkan nasib dan menyandarkan diri kepadanya, maka dunia akan menjadi penghalang bagimu untuk menuju Tuhan. Dunia akan menjadi sebuah tembok tirai yang membatasi antara dirimu dengan Tuhan. Janganlah dirimu berpaling kepada makhluk atau dunia, agar dirimu bisa mendekat kepada Tuhan dan mendekat kepada rahmat-Nya. Wahai kekasihku, jika engkau memperoleh kekayaan, kemudian engkau sedekahkan kepada orang fakir miskin, maka hal itu merupakan amal ibadah yang dapat diterima oleh Tuhan. Barang siapa mencari duniawi atas dasar ini, maka bisa membersihkan kotoran-kotoran yang busuk, dan kelak Tuhan akan menyelamatkanmu di akhirat. Barang siapa yang menginginkan dunia di akhirat nanti, maka hendaklah rajin beramal sedekah dengan ridho atas dasar ikhlas hanya kepadanya. Ketahuilah bahwa sejak semula duniawi sudah terbagi. Karena itu, tinggalkanlah dalam memburunya, karena engkau hanya mendapatkan kesusahan. Bekerja memang ibadah dan wajib engkau kerjakan, namun janganlah tergila-gila mengejar duniawi sampai engkau lupa terhadap Tuhanmu. Sadarilah, jika para wali Tuhan tidak mau mengerjakannya, kecuali diniatkan hanya untuk Tuhan. Segala yang mereka lakukan itu adalah karena Tuhan dan berdasarkan kitab suci dan contoh dari Rasulullah. Cintailah kepada sesamamu dan nasihatilah mereka dengan penuh kebijaksanaan yang mendalam. Wahai kekasihku, para penasehat manusia, nasihatilah mereka dengan kejernihan batin dan ketakwaan hati. Janganlah kamu nasihati mereka dengan sikap yang jelek dan angkuh, beserta keburukan rahasiamu. Sesungguhnya Tuhan mencatat keimananmu dalam hati orang-orang mukmin sebelum mereka diciptakan. Maka berusahalah bermujahadah untuk mencapai keberhasilan iman dan keyakinan, serta berusaha untuk mentaatinya. Mungkin dengan cara seperti ini, Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita tanpa hisab. Wahai Nusantaraku, hiduplah seperti Trisula Weda yang jujur, adil, dan kasih sayang. Yang dimaksud jujur ialah meliputi hati manusia yang bersih dan bijak,
tidak memiliki sifat pembohong. Karena menjadi orang yang jujur akan menjadikan dirimu yang taat pada Sang Kuasa. Karena kejujuran didapat dari orang yang beriman dari Sang Penciptanya. Ia tidak akan mampu mengganti sesamanya manusia yang telah dapat jujur di segala hal. Itulah ia berhati bersih. Dan kemudian yang dimaksud adil, yaitu merupakan sifat tidak memihak kepada sesamanya. Ia tak akan membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Ia akan memiliki rasa yang sama adil. Sifat hakim kehidupan, ia akan mengadili siapapun yang bersifat tidak adil, tidak memandang status untuk urusan keadilan. Yang salah akan dihukum. Jiwa yang memiliki sifat keadilan, ia akan berhati bersih. Dia akan patuh pada Sang Penciptanya. Dan kemudian yang dimaksud kasih sayang ialah yang digambarkan sebagai payung untuk setiap orang dalam pelindungnya. Ia tidak memikat ras, warna kulit, bentuk fisik di hadapannya. Semua makhluk sama, tidak ada perbedaan. Baik si tuli, si buta, dan si cacat, serta si miskin akan diperlakukan penuh kasih sayang. Ia dapat mencintai seisi alam. Itulah sifat kasih sayang. Ia yang mempunyai sifat kasih sayang, ia akan patuh terhadap Sang Penciptanya. Dan Trisula Weda ini ialah pemberian yang maha kuasa. Siapa yang tidak menggunakannya akan binasa. Trisula Weda mengikat manusia menuju jalan Sang Pencipta. Inilah yang akan kalian jalani untuk membangun negeri dan sejuta keindahan serta kemakmuran terhadap sesama. Wahai Nusantaraku, belajar ilmu bukan untuk membuat kita ingin menjadi orang yang alim, yang dihormati, atau bukan ingin dipanggil dengan sebutan ustadz atau ustazah. Justru ilmu itu dipelajari agar saat kita memilikinya, maka setiap saat ilmu itu yang akan selalu menjaga kita. Ilmu itu akan membantu kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan kau jadikan ilmu itu agar kita dipandang mulia oleh orang lain, atau membuatmu menjadi sombong dan suka merendahkan orang lain. Ilmu akan senantiasa berputar kembali kepadamu jika kita mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Bersyukurlah jika ilmumu yang saat ini kau pelajari akan membuatmu merasa semakin baik dari sebelumnya, bukan membuatmu justru semakin sombong terhadap orang lain. Semakin tinggi ilmu, maka semakin sedikit menyalahkan orang lain. Imam Syekh Said yang mengatakan, jikalau seseorang bertambah ilmunya dan luas cakrawala pemikiran serta sudut pandangnya, maka ia akan sedikit menyalahkan orang lain. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tawadu atau rendah hati. Hal ini sama seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Itulah peribahasa yang sering kita dengar, yang memiliki arti, orang berilmu semakin bertambah banyak ilmunya, semakin merendah dirinya.
Ada 3 tahapan dalam menuntut ilmu menurut Umar bin Khattab. 1. Jika seorang memasuki tahapan pertama, maka ia akan sombong. 2. Jika ia memasuki tahapan kedua, maka ia akan tawadu. Yang ketiga, jika ia memasuki tahapan ketiga, maka ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Wahab bin Munabi berkata, sesungguhnya ilmu dapat membuat sombong sebagaimana harta. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau menghina manusia lainnya. Sebagian penuntut ilmu mungkin sudah mengetahui hukum sombong dari sisi menolak kebenaran dan menolak nasihat, serta ia berusaha menjauhinya. Namun ia ternyata tanpa sadar justru kadang terjerumus dalam sebagian kesalahan lainnya, yakni merendahkan orang lain. Marilah kita hidup dengan hiasan ilmu dan kerendahan hati, menjauhi kesombongan, meskipun sekecil apapun, karena tidak ada yang pantas untuk dibanggakan dalam diri kita ini. Mari kita sadari bahwa semua keutamaan hanya dari Allah. Ia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan karunia yang ada pada kita semata dari Allah, bukan karena usaha dan kecerdasan kita. Orang bijak berkata, andai kau tak bisa seindah pelangi, cukup berpegang pada putihnya, ketaatan, dan jauhi hitamnya, kemaksiatan. Andai kau tak bisa secerah mentari, cukup jadilah lilin yang kecil, yang begitu bermakna, menuntun mereka yang tengah dilanda kegelapan. Ilmu adalah alat. Meskipun ilmu itu baik, tapi ia hanyalah alat, bukanlah tujuan. Oleh karenanya, ilmu itu haruslah diiringi dengan adab, akhlak, dan niat-niat yang baik. Maka ilmu demikianlah yang dapat mengantarkan seseorang kepada makom-makom yang tinggi. Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Salam Sabda Pancatunggal. Salam Kembang Melati Putih Seroja. Seroja akan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.